materi kita terkait dengan pasar modal. Tadi kita sudah bahas berkenaan dengan pasar modal dan juga pengertian dari pasar modal yang ada. Seperti yang kita bahas di awal tadi, sebagai persoalan terkait dengan lembaga keuangan syariah yang belum bisa berkembang dengan baik dan juga belum mendapatkan tempat di hati masyarakat. Begitu juga nanti dengan pasar modal. Pasar modal itu ada yang konvensional, juga ada yang syariah. Jadi kita sudah berbicara pengertian dari pasar modal. Yang dijual itu nanti adalah emisi dan surat berharga yang diperedarkan di bursa efek. Dengan pelakunya tadi sudah kita bahas juga, ada Menteri Keuangan, Bapepam, Badan Pengawas Lembaga Keuangan, lembaga clearing, penjaminan penyelesaian perusahaan efek, juga lembaga-lembaga yang privat di sini. Ada perusahaan efek, lembaga penunjang pasar modal, profesional penunjang pasar modal, emiten, dan juga di sini ada mekanisme transaksi pasar sederhana yang berkaitan dengan pasar modal. Ada perusahaan emiten, ini ada investor, ada penyamin emisi, ada agen, ada penjualan. Istilah penting tadi kita juga sudah bahas beberapa istilah dari pasar modal. Sampai tadi kita bahas adanya capital gain dan itu lain yang akan kita laksanakan. Ini dia istilah penting dari pasar modal. Yang pertama itu adalah capital gain. Apa itu capital gain? Selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Misalnya harga saham BRI ya, per lembarnya itu sama dengan 4.850. 4.850. Nanti kalau kita beli satu slot saham itu 100 lembar. Satu slot saham 100 lembar. Kalau dia 100 digali 4.850, berapa satu slot harganya? 40. Berapa satu slot harganya? 4.450. Berapa? Coba dikali. 485 itu satu slot saham. Ini kan harga saham pertama. Seandainya nanti harga satu lembar saham itu kita jual 5.000, berapa selisihnya? 150. Nah, ini yang dimaksud dengan capital gain. Selisih antara harga beli dengan harga jual saham. Terus juga nanti ada yang capital loss tadi. Capital loss adalah apabila saham yang selama ini beredar dengan masyarakat itu harganya 5.000, sekarang nanti dijual menjadi 3.000. Berapa selisihnya? 2.000. Ini loss. Capital loss. Capital loss, terus kan kita rugi. Itu yang berkaitan dengan ini. Terus dari saham itu nanti kita dapat dividen. Dividen itu merupakan bunga yang didapatkan atau diperoleh dari saham yang kita tempatkan, namanya dividen atau dividen. Selanjutnya ada cut loss. Ya. Sebuah strategi yang bisa diterapkan untuk memperoleh keuntungan dengan menghindari kerugian dengan cara menjual kembali saham yang dimiliki sebelum nilai sahamnya jatuh atau anjlok. Misalnya tadi harga sahamnya adalah 5.000. Ya. Karena kondisi pasar, risiko pasar, bisa saja nanti harga saham itu menjadi 1.000. Sebelum harga saham itu anjlok sampai ke 1.000, bisa nanti kita jual misalnya di 3.000 atau 2.500. Nah, itu yang maksud dengan cut loss. Terus selanjutnya ada deposit. Sama halnya dengan perbankan, jadi deposit merupakan sejumlah dana yang disimpan ke dalam rekening saham saat baru dia mulai berinvestasi. Selanjutnya masih dalam istilah penting, yang kelima adalah crowdfunding. Satu jenis investasi yang bertujuan untuk mempertemukan pengusaha yang sedang mencari modal
dengan investor yang akan menanamkan modalnya. Sama juga dengan kayak bank sebagai media perantara orang yang membutuhkan modal dengan orang yang kekurangan modal. Pengusaha yang punya uang banyak dengan pengusaha yang kekurangan uang. Namanya adalah sebaliknya. Terus selanjutnya yang keenam adalah financial investment. Sebuah investasi keuangan berupa aset berharga di pasar uang, misalnya seperti deposit, sertifikat bank, saham, obligasi dan lain sebagainya. Terus selanjutnya adalah initial public offering. Maksudnya adalah perusahaan yang baru melaunching sahamnya ke publik. Misalnya seperti ini. Yang selama ini saham di BRI belum bisa dimiliki oleh masyarakat. Sekarang dia lakukan launching untuk bisa dimiliki oleh masyarakat. Maka nanti di belakangnya ada ini terbuka untuk umum atau go public. Jadi sahamnya itu yang dijual di masyarakat umum atau masyarakat luas. Namanya go public itu kan masyarakat umum atau masyarakat luas. Kita lihat di beberapa jalan-jalan yang ada PT, ABC, TBK, ya kan, BNI, TBK. Yang TBK itu namanya terbuka. Terbuka itu namanya go public. Go public itu apa? Sahamnya bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Kita juga bisa memiliki saham yang ada di tengah masyarakat yang luas. Nah, selanjutnya yang ke-8 adalah portofolio investasi. Kumpulan dari investasi yang beragam, yang terkumpul, yang dimiliki oleh investor baik institusi maupun perorangan. Anda punya misalnya saham, punya obligasi, kumpulan dari portofolio investasi. Selanjutnya likuiditas. Likuiditas itu istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi mudahnya sebuah investasi bisa dikaitkan untuk menjadi uang tunai. Misalnya nanti Anda punya cek, kan, punya duit biru dan sebagainya sebagai likuiditas itu bisa dicairkan mendapatkan uang secara cepat. Terus juga ada diversifikasi perluasan dari beberapa produk ataupun juga dari beberapa kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan bisa diversifikasi investasi yang dimunculkan atau yang dibuat oleh perusahaan. Terus juga ada indeks harga saham. Indeks harga saham ini merupakan sebuah saham yang harus didaftarkan. Biasanya memberikan sebuah gambaran dari performa perusahaan yang ingin dijadikan tempat berinvestasi. Misalnya harga saham BNI. Jadi ya, itu juga nanti performa atau gambaran dari sebuah perusahaan ketika kita ingin menentukan saham, nanti dia di laporan laba rugi. Laporan apa? Kalau misalnya di laporan laba rugi kita lihat ruginya banyak, nanti sahamnya akan anjlok. Kenapa anjloknya dia rugi? Tapi kalau ruginya sedikit atau labanya besar, maka sahamnya akan harganya naik. Atau perbandingan lain, dia di laporan keuangannya. Kalau banyak hutangnya dibandingkan dengan modal, jangan bersaham di situ. Rugi nanti, kenapa? Karena nanti dia minta saham ke kita atau investasi dalam saham untuk membayar atau menutupi hutang. Begitu nanti. Terus selanjutnya kita lihat ada pengembalian. Return itu istilahnya merupakan hasil dari investasi yang bisa didapatkan berupa keuntungan atau gain, jadi capital gain, jadi keuntungan gain, juga yang loss kerugian. Jadi bisa nanti diketahui dengan cara membandingkan harga jual dengan harga saat membeli aset atau investasi. Ini harga belinya, ini harga jual, berapa keuntungannya? Kalaupun dia nanti misalnya Rp150 per lembar saham, kalau dia misalnya 50 slot, ya 50 kali 100 berapa? 5.000. Ya, tadi dia harganya juga lebih tinggi dari saham yang ini. Perbandingan itulah yang bisa mendapatkan keuntungan atau return. Terus bursa efek, lembaga yang menyediakan sarana sistem peraturan yang diadakannya perdagangan efek baik bentuk saham ya, ataupun obligasi, serta memberikan fasilitas menghubungkan perusahaan dengan investor, sehingga nanti yang memilih saham harus dihubungi oleh perusahaan kalau mau masuk saham nanti ya bursa efek. Ada uangnya kita
berkaitan dengan penyediaan dana yang akan digunakan oleh pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini adalah perusahaan emiten. Perusahaan emiten nanti menerbitkan surat berharga atau efek yang bisa dimiliki oleh masyarakat luas. Surat berharga itu nanti bisa berbentuk efek, ya. Surat berharga bisa saham nanti, bisa obligasi atau surat pengakuan utang. Kesemuanya itu nanti mendapatkan keuntungan. Karena namanya kalau dia saham nanti keuntungan berbentuk capital gain atau dividen. Dividen. Kalau dia misalnya surat utang atau obligasi nanti mendapatkan keuntungan dari segi bunga yang dibayarkan atau bunga yang diterima berdasarkan jangka waktu yang ditetapkan. Jadi pasar modal itu adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas. Sekuritas itulah surat berharga. Ya. Terus selanjutnya dengan demikian pasar modal juga bisa diartikan sebagai pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang umumnya memiliki umur lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Sedangkan tempat di mana terjadinya jual beli sekuritas disebut dengan bursa efek. Oleh karena itu bursa efek merupakan arti dari pasar modal secara fisik. Sedangkan yang terakhir adalah di Indonesia terdapat satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia yang merupakan gambaran dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya sejak tahun 2020. Oke, demikian ya materi kita untuk hari ini terkait dengan pasar modal. Kita akhiri dengan baca.